Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya untuk pembelajaran matematika kali ini untuk pertemuan yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2020. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dijaga kesehatan oleh Allah, dan kalian juga menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Oke, sebelum kita belajar hari ini, Ibu ingin membimbing doa dulu. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini cepat diserap oleh kalian dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja Ibu hari ini akan membawakan materi yang seperti kemarin ya, yaitu pola bilangan. Ibu tambahin sedikit lagi barisan dan deret aritmatika untuk materinya. Bersama dengan Ibu Leoni Aktian Laraswati untuk pelajaran kelas 8. Untuk KD hari ini yaitu kita membahas 3.1, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harap atau peserta didik dapat mengetahui bentuk-bentuk atau macam-macam pola bilangan. Kemarin Ibu udah kasih di PowerPoint sebelumnya ya untuk pola bilangan. Udah dibaca belum? Semoga sudah dibaca ya. Jadi di sini juga Ibu bahas sekilas-sekilas saja karena beberapa penjelasan lebih rincinya ada di PowerPoint yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Ini pola bilangan ya. Nah, di sini ada pola bilangan garis lurus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk mewakili 5. Pola persegi panjang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini polanya seperti persegi panjang ya. Mewakili 8 yaitu 2 kali 4, panjang kali lebar 8. Pola persegi 4 mewakili bilangan 4 yaitu 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 gitu ya. Pola segitiga mewakili bilangan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Pola bilangan genap dan ganjil. Genap berarti 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ibu jelaskan sedikit tentang pola segitiga Pascal. Pola segitiga Pascal ini seperti ini bentuknya ya, seperti piramida. Ada 1, 1, 1. Untuk mendapatkan seperti ini caranya, kita buat dulu 3 piramida yang di atas. 1, 1, 1 ya. Kemudian di ujungnya ini selalu 1, 1. Kalau kita mau bikin barisan ketiga berarti 1, kemudian 1 tambah 1, 2, ditaruh di sini, kemudian akhirnya 1. Barisan keempat kita tulis dulu 1. Terus kita tambahkan 1 dengan 2, 3, 2 dengan 1, 3, kemudian 1 di akhir. Bawahnya lagi, barisan selanjutnya 1 tulis dulu. Kemudian ditambahkan 1 dengan 3. Hasilnya 4, kemudian 3 dengan 3, terus di tengah-tengah 6, 3 tambah 4, tengahnya 4, 3 tambah 1, tengah-tengahnya 4, kemudian yang di ujung 1. Jadi 1 di ujung lagi, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 4 tambah 6, 10, 4 tambah 1, 5, dan 1 ditulis. Kalau di bawahnya berarti 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Bisa ya kalau dilanjutkan dan seterusnya ke bawah. Itu namanya pola segitiga Pascal. Kalau pola bilangan Fibonacci ini lebih mudah lagi, di mana setiap sukunya merupakan penjumlahan dari suku di depannya. Dari 2 suku di depannya. Contoh, ada suku kayak gini ya, 1, 3 pertamanya. Berarti harusnya bilangan suku ketiga ini harusnya berapa? 4. Kenapa 4? Karena ditambah 1 ditambah 3. Nanti bila yang suku yang keempat berapa? Berarti 4 tambah 3, berarti 7. Begitu ya untuk bilangan pola bilangan Fibonacci. Ibu harap kalian semua mengerti untuk pola bilangan ya. Lanjut ya. Ini tentang barisan bilangan. Jika bilangan diurutkan dengan urutan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan disebut suku. Tadi ya, suku pertama, barisannya 1, 2, 3, 4. Berarti suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 3, suku keempatnya 4, dan lain seterusnya. Jika aturan suatu barisan telah diketahui, maka suku berikutnya dari barisan tersebut dapat ditentukan. Jadi kan harus ada polanya ya, kita nggak sembarangan asal tulis barisannya itu.
Nah, barisannya ada dua, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Untuk pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini, Ibu akan bahas tentang barisan aritmatika saja. Untuk geometrinya akan Ibu jelaskan lagi untuk pertemuan berikutnya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi kalau umpamanya 2, 4, 6 gitu ya. Jadi kan nanti selisihnya itu 22. 4 kurang 2, 2, ya kan? 6 kurang 4, 2. Nah, itu yang disebut dengan beda. Jika P bernilai positif, maka barisan aritmatika itu dikatakan barisan aritmatika naik. Semakin banyak maksudnya. Sebaliknya, jika P bernilai negatif, maka barisan aritmatika itu disebut barisan aritmatika turun. Berarti dia makin banyak sukunya, bilangannya semakin kecil, gitu ya. Namanya barisan aritmatika turun. Jadi beda suatu barisan aritmatika dinyatakan sebagai berikut. Beda sama dengan UN. UN ini adalah suku ke N dikurangi dengan suku ke N kurang 1. Jadi nanti akan ada contohnya ya. Ini dilihat dulu. Beda sama dengan suku ke N dikurangi suku ke N kurang 1. Dan rumus barisan aritmatikanya juga ditulis sebagai berikut, yaitu UN suku ke N, kalau ini bacanya suku ke N ya, UN itu maksudnya suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. A itu adalah suku pertama, N adalah suku ke N dikurang 1 dikali dengan beda. Oke, mungkin agak sulit kalau Ibu nggak kasih contoh ya, Ibu kasih contoh dulu. Nah, di sini diketahui barisan. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Nah, ini ada 10, 13, 16. Ini namanya 10 itu A atau suku pertama atau U1. Nah, kan yang di sini 13 itu suku kedua atau biasa dibilang kalau dalam matematika tuh U2. 16 U3, 19 U4 dan seterusnya. Di sini pertanyaannya tentukan jenis barisan aritmatikanya dan suku ke-12 barisan tersebut. Untuk menentukan jenis barisan aritmatikanya, tentukan nilai bedanya. Tadi UN dikurang U1. Kalau UN-nya 2, berarti N-nya 2 kurang 1 berarti 1 kan? Berarti suku kedua dikurangi suku ke-1 sama dengan 13 dikurangi 10, 3. Bisa juga 19 dikurangi 6, 3. Bisa juga 16 dikurangi 13, 3 gitu ya. Beda itu sama dengan selisih tadi kan, dari pertama udah disebutkan. Oleh karena B lebih besar daripada 0, barisan aritmatika tersebut merupakan barisan aritmatika naik. Kalau dia lebih kecil daripada 0, maksudnya dia jadinya minus, berarti dia aritmatikanya turun. Dia semakin banyak sukunya, nilainya semakin kecil, gitu ya. Kemudian di sini kita mencari suku ke-12, berarti U12. Untuk mencari suku ke-12, U12 dilakukan cara sebagai berikut. Ini rumus yang tadi. UN sama dengan A. A adalah apa? Suku pertama. Suku pertamanya berarti 10 kan? U1. Nah, dan N kurang 1 dikali dengan beda. Beda tadi suku kedua dikurangi suku pertama. Atau enggak suku ketiga dikurangi suku kedua. Pokoknya suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Berarti dapat 3 ya. Bedanya 3, maka U12. Kenapa 12? Karena kita mencari N-nya. N-nya kan? Yang belum diketahui itu 12. Nah, berarti UN itu diganti U12. U12 sama dengan 10 ditambah N-nya diganti 12 ya. Di sini 12, berarti di sini harus 12. U12 sama dengan 10 ditambah 12 kurang 1 dikali beda. Bedanya 3 tadi ya, dicari. Sama dengan 10 tambah. Nah, berarti ini kan dalam kurung dikerjakan duluan. 12 kurang 1, 11. 11 ada perkalian, dikerjakan duluan perkaliannya. 11 kali 3, 33. Kemudian baru dijumlahkan dengan 10. 33 ditambah 10 sama dengan 43. Jadi suku ke-12 barisan tersebut adalah 43. Sampai sini paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja telepon atau video call. Ibu takutnya kalau bisa juga WA ya. Nanti Ibu kasih voice note supaya Mbak paham. Lanjut ya. Nah,
Tadi kan tentang barisan aritmatika, sekarang tentang deret aritmatika. Deret aritmatika itu perbedaannya di sini. Kalau ini kan barisan 2, 5, 8, 11, ini kan merupakan barisan sampai ke UN. Sedangkan iya barisan. Sedangkan untuk deret itu dua, ini kan sama ya, dua sama. Bedanya cuma di sini. Yang kalau barisan koma, deret itu ditambah. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 dan lain sebagainya, dan seterusnya sampai ke barisan UN gitu. Bentuk seperti ini disebut deret bilangan. Jadi deret bilangan adalah jumlah suku-suku suatu barisan bilangan. Untuk deret aritmatika yang memiliki satu suku-suku deret yang sedikit mungkin masih bisa ya. Ini kan berarti bisa ini 2 tambah 5 berarti 7. Kalau ditentukan 2 suku pertama berarti 7. 3 suku pertama berarti 7 tambah 8 berapa 15. Masih gampang. Tapi kalau banyak, sebaliknya jika suku-suku deret tersebut sangat banyak, tentu kita akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghitungnya. Kayak gini aja. Mau ngitung kan pasti lama, apalagi 20, apalagi 100, ya, pasti lama. Makanya itu ada rumus untuk deret aritmatika, yaitu ya SN. Dia dilambangkan dengan SN, tapi kalau tadi suku ke UN, kalau ini SN, berarti SN itu kalau sudah ada SN berarti jumlah suku ke. N sama suku yang akan ditanyakan, kemudian 2 adalah rumusnya memang SN sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN. UN tadi apa? Suku ke ya, bukan jumlah suku ke. Atau kalau UN-nya belum diketahui, kita bisa memakai rumus yang awal. Sebagainya, sampai U10, tentukan suku ke-10 deret tersebut. Jumlah 10 suku pertama, 10 diketahui. Ya, diketahui A itu suku pertama, berarti sudah tahu ya 3. Bedanya berarti 7 dikurang 3 berapa? 4. Enggak 11 kurang 7 4. Berarti kan ditambah 4 tambah 4 gitu ya bedanya. Nah, berarti untuk suku ke-10 berarti UN dulu, kita cari UN sama dengan A tambah N 1 kali B. A-nya 3, N-nya 10 dikurangi 1 kali B, kerjakan dulu dalam kurung, 10 kurang 1 9, 9 kali 4 36 ditambah 3 39. Jadi suku ke-10 hasilnya 39. Untuk SN yang kedua ya, B jumlah 10 suku pertama, S10. Duh, ini kayaknya nggak bisa digeser ya, bro. Ini ya, coba nanti nih Ibu jelasin di sini aja bisa nggak ya? SN sama dengan N per 2, ini kan rumusnya dipindah ke sini. Kemudian kenapa S10? Karena di sini ditanya S10, jadi N-nya diganti 10 per 2 kali 3 tambah U10. U10 kan kita sudah cari ya, 39. Berarti 10 per 2 dikali dengan 3 ditambah 39. 3 tambah 39 berapa? 42. 42 dibagi 2 berapa? 22. 21 dikali dengan 10 berarti 210. Benar ya, jadi jumlah 10 suku pertama yaitu 210. Mungkin kalau penjelasannya Ibu terlalu cepat, Ibu minta maaf sebelumnya, karena waktunya juga untuk memakai aplikasi ini tidak boleh lama-lama. Ini aja Ibu bikin 2 video ya. Jadi ini kita sholat dulu. Nanti kan kalau belum dicoba, kalian nggak tahu ini susah atau tidak ya. Sholat itu soal latihan. Nomor 1, suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1. Berarti kira-kira ini aritmatika naik apa turun? Dilihat ya. Tadi caranya cari bedanya. Bedanya berapa? 5 kurang 7. Suku kedua dikurangi suku pertama. Berapa? Kemudian nomor 2, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan barisan paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi adalah 20. Banyaknya kursi ke-20 yang ditanyakan. Berarti kan U1-nya berapa? U1-nya atau A-nya 12. Berarti barisannya kan 12, 14, 16, dan seterusnya yang ditanya U20. Bisa dikerjakan kira-kira? Dicoba dulu ya. Nanti kalau memiliki kendala di tengah-tengahnya boleh bertanya dengan Bu Guru, bisa video call, bisa telepon, bisa WA. Pokoknya insya Allah Ibu jawab, tapi yang sabar ya, karena kan bukan satu-satu, tapi semua kelas Ibu ngajar hari ini.
Selamat mengerjakan. Oke, mungkin penjelasan Ibu dari untuk pertemuan kali ini cuman seperti itu ya.